Kita masuk pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari Salim Maula Abi Hudzaifah ini adalah hukum mengangkat anak angkat di dalam Islam. Karena Salim ini budak, ada hukum nanti. Salim radhiyallahu anhu adalah budak yang dibeli di pasar oleh istrinya Abu Hudzaifah. Nama istrinya adalah Sabiyah binti Ya'ar Al-Ansariyah. Jadi dari kecil ini rupanya Salim seperti anak bayi lah. Bayi tidak jelas mana orang tuanya, dijual di pasar perbudakan. Istrinya Abu Hudzaifah beli, dipelihara oleh istrinya Abu Hudzaifah, gitu kan. Lalu berjalannya waktu, Salim mulai tumbuh besar dan sudah dianggap seperti anaknya sendiri oleh si Thabiyah ini tadi radhiyallahu anha. Pada saat itu Abi Hudzaifah pun akhirnya mengubah status dia budak menjadi anak angkat. Bolehkah hukumnya? Maka kita akan bicara tentang hukum mengangkat anak angkat. Kita perlu teman-teman tahu bahwasanya dalam Islam boleh mengangkat anak angkat, siapapun dia, punya hubungan kerabat atau tidak. Seperti misalnya Nabi SAW mengangkat Zaid bin Haritha, mantan budaknya beliau yang beliau jadikan sebagai anak angkat. Sampai-sampai, dan itu kasusnya adalah pada saat Zaid bin Haritha ini didatangi oleh ayahnya. Ayahnya lalu meminta Nabi SAW untuk membebaskannya dan mau siap membayar. Lalu kata Nabi SAW, suruh aja pilih Zaid. Kalau Zaid pilih anda, maka silakan saya bebasin tanpa tebusan. Tapi kalau dia pilih saya, maka anda harus berbesar hati melepaskannya. Lalu Haritha menanyakan kepada Zaid, wahai Zaid, Muhammad sangat bijaksana, dia suruh pilih, kamu milih dia atau milih saya? Kalau kau pilih saya, kau akan bebas kembali menjadi turunan saya dan menjadi penerus saya sebagai kepala suku. Maka Zaid radhiyallahu anhu mengatakan, saya tidak mungkin mendahulukan Muhammad dari siapapun, termasuk anda, ayahnya sendiri. Setelah itu Nabi SAW sangat gembira dan mengubah namanya Zaid menjadi Zaid ibn Muhammad. Diubah nama ayahnya Haritha. Sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Yang bunyinya ini, teman-teman kalau ada kesempatan catat, dicatat ya. Sayang dalil-dalilnya ini. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Sampai turun firman Allah, Muhammad bukanlah ayah seseorang di antara kalian sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah mengetahui segala sesuatunya. Barulah diubah kembali namanya Zaid bin Haritha menjadi Zaid bin Muhammad, mengubah menjadi Zaid bin Haritha. Juga Abi Hudzaifah dalam kasus yang lain mengangkat Salim sebagai anak angkatnya. Terus saja dikatakan Salim bin Abi Hudzaifah sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 50. Surah Al-Ahzab ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'uuhum liabaihim huwa aqsatu indallah. Fa in lam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Wa laysa 'alaikum junahum fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurar rahima. Panggillah budak-budak kalian itu, anak-anak angkat kalian itu. Ya, jadi ada budak, ada anak angkat. Kalau budak mau dia anak angkat kan juga boleh, gitu kan? Masing-masing punya hukum. Panggillah anak-anak angkat kalian itu atau budak-budak kalian dengan nama ayah-ayah mereka. Seperti misalnya Zaid tadi yang dia merupakan anak angkat Nabi SAW dikembalikan ke nama ayahnya Zaid bin Haritha. Tapi disebut Maula Nabi Muhammad SAW. Itu lebih adil di sisi Allah. Kalau kalian tidak tahu ayah-ayah mereka, tidak jelas mana ayahnya, maka berarti mereka adalah saudara kalian seagama. Kalian bisa mengatakan ini saudara kami seagama, atau kalian mengatakan maulah saya. Jadi ternyata hukum maulah ini terjadi dua. Pembebasan budak tadi yang kita di awal bahasannya poin pertama, kalau saya bebasin budak maka dia berarti punya hukum maulah dengan saya. Atau yang lain adalah kalau kita mengangkat anak angkat dan anak angkat ini tidak jelas siapa ayahnya, siapa ibunya, nggak tahu mana orang tuanya, maka kita bisa mengatakan, jangan dikatakan misalnya Ahmad bin Muhammad, tidak boleh. Dicari nama, kalau tidak ada, maka dikatakan Ahmad Maula Muhammad. Kalau tidak jelas orang tuanya. Kata Allah SWT, kalau kalian tidak tahu ayah-ayah mereka, fa in lam ta'lamu aba'ahum
fa ikhwanukum, maka katakanlah saudara kami fid din, dalam agama, wa mawalikum, atau maula-maula kalian. Dan Allah tidak akan menghukum kalian dengan apa yang kalian keliru, tetapi Allah akan menghukum apa yang kalian sengaja tanamkan dalam hati kalian. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini hukum pertama berhubungan dengan mengangkat anak angkat. Jadi boleh dalam Islam, dalil-dalilnya jelas ya. Berhubungan dengan hukum ini juga perlu diketahui, kalau dia anak perempuan, maka bukan mahram kepada si laki-laki yang mengangkatnya sebagai anak angkat kalau sudah balik. Begitu pula kalau anak laki-laki bukan mahram bagi si perempuan yang mengangkatnya sebagai anak angkat, kecuali dalam satu keadaan, dia sempat disusui. Kalau anak angkat itu sempat disusuin, maka berarti boleh menjadi mahram. Kalau tidak, maka tidak. Jadi kalau sudah balik, hukumnya hukum orang asing, tapi boleh tinggal serumah selama memang tidak berdua. Seperti misalnya saya sama istri saya misal mengangkat anak angkat. Kemudian anak angkat ini teman-teman sekalian tumbuh besar misalnya di rumah saya seorang perempuan. Selama dia belum balik masih tidak ada masalah kumpul. Tapi kalau sudah balik hukumnya hukum orang asing, tapi boleh tinggal serumah karena balas jasa yang bisa diberikan kepada orang yang telah mengangkatnya sebagai anak angkat. Kecuali dia sudah sempat disusui. Nanti akan kita jelaskan di poin ketiga tentang hukum menyusui dalam Islam, saudara susuan. Selanjutnya, yang ketiga hukum tentang masalah anak angkat ini adalah boleh menikahi mantan pasangan anak angkat. Misal, saya punya anak angkat, kemudian anak angkat ini menikah, laki-laki misalnya. Dia menikah dengan seorang wanita, ternyata dia cerai dengan istrinya. Hukum syar'i, hukum syar'i. Boleh nggak saya nikah dengan mantan istrinya anak angkat saya? Boleh. Seorang wanita mengangkat anak angkat perempuan, mungkin dia masih muda, mungkin dia masih 15 tahun, 16 tahun, dia ambil anak bayi, anak angkat. Berjalan waktu, ternyata si perempuan yang mengambil anak angkat ini mungkin belum menikah, atau misalnya menikah tapi suaminya mati atau cerai, gitu kan. Anak angkat yang dia angkat tadi si perempuan ini sudah gadis, misalnya umur 15 tahun, itu menikah. Habis itu cerai dengan suaminya. Bolehkah mantan suami anak angkat si ibu tadi nikah dengan si ibu itu? Boleh dalam Islam. Ini hukum syar'i sendiri. Diambil dari mana? Hukum pernikahan Nabi SAW dengan mantan istrinya Zaid ibn Haritha. Tadi anak angkat Nabi SAW itu menikah dengan masih keluarganya Nabi, namanya Zainab. Zainab radhiyallahu anha menikah dengan Zaid. Zaid ini mantan budak, gitu kan? Waktu Zainab datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya mau nikah. Siapa yang anda prioritaskan? Siapa yang anda tunjuk? Kata Nabi SAW, Zaid ibn Haritha. Ini Zaid nikahi. Zainab sempat berat, karena kenapa? Zainab ini orang terkenal di sukunya, dan dia tahu Zaid ini budak. Di zaman jahiliyah mustahil, gitu. Nggak mungkin ada mantan budak nikah sama orang bebas, itu nggak mungkin. Di zaman jahiliyah, kalau di Islam tidak ada masalah, tidak ada masalah sama sekali, gitu kan? Tapi begitulah hukumnya. Cuman ini kena perintah Nabi SAW, sama Zainab diterima, menikahlah mereka. Berjalan waktu, ternyata Zainab ini secara kejiwaan suka tertekan. Selalu dia merasa dihantui terus dengan perasaan, nih Zaid ini budak, gitu. Ada perasaan itu. Dia mengeluh dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, perasaan saya sama Zaid ini ganjal. Walaupun saya sudah menikah, saya tetap merasa nggak nyaman gitu, dan sulit menghormati dia sebagai suami. Zaid juga selalu mengatakan hal yang sama kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Zainab ini merasa dirinya lebih daripada saya sulit untuk mengaturnya gitu, secara kejiwaan, gitu kan. Setiap kali mereka mengeluh dengan Nabi SAW, Nabi SAW selalu mengatakan, sabarlah, jalani rumah tangga kalian. Selalu diingatkan, sabarlah. Sampai puncaknya sering ribut, akhirnya melapor kepada Nabi SAW, turun firman Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi SAW untuk menyetujui perceraian Zaid sama Zainab. Setelah Nabi SAW setuju, gitu kan, Allah Subhanahu Wa Taala langsung menikahkan Nabi SAW dari atas langit, kata para ulama, dengan menurunkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi SAW tidak melalui lagi kalimat akad, gitu kan. Allah langsung nikahkan dengan Zainab setelah masa iddahnya selesai. Itu dalilnya disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 37. Satu ayat yang panjang ini, saya bacakan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Ahzab 37 tentang hukum boleh menikah dengan mantan pasangan anak angkat kita. Wa idh taqulu lil ladzina an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjak wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Yang artinya sampai sini dulu sebelum selesai ayatnya. Belum selesai ayatnya maksud saya. Hai Muhammad, ingatlah pada saat kau berkata kepada orang yang telah engkau memberikan nikmat Allah padanya dan dia pun telah mendapatkan atau membalas nikmat itu. Maksudnya Nabi SAW menjadikan Zaid sebagai budak, budak juga membalas dengan mengabdi kepada Nabi SAW. Pada saat engkau berkata kepada Zaid, tahanlah istrimu dan bertakwalah kepada Allah, pertahankan rumah tanggamu. Sementara kamu menyembunyikan di dalam jiwamu sesuatu yang Allah akan bongkar. Kata ulama tafsir, waktu Zainab hampir setiap hari mengeluh dengan Nabi SAW, Nabi SAW juga kesian, karena ini masih keluarganya dia, gitu kan. Akhirnya Nabi SAW mau mengatakan cerai saja sama Zaid, belum ada wahyu yang turun. Maka Nabi SAW mengekang itu, belum mau menyuruh cerai, gitu kan. Karena takutnya nanti malah jadi ya, melanggar hukum Allah yang belum ada wahyu turun. Maka kata Allah, engkau menyembunyikan itu. Kau mau suruh dia cerai tapi nggak bisa. Karena kau masih menunggu hukum Allah. Sementara kau takut atau kau khawatir dengan manusia, hai Muhammad, jangan sampai mereka menilai kau buruk. Padahal Allah lebih pantas kau takuti. Falamma qada Zaidun minha watara, pada saat Zaid sudah selesai urusannya dengan Zainab, zawwajnakaha, kami nikahkan kau dengan Zainab itu. Likai la yakuna 'alal mu'minina haraj, agar tidak ada bagi setiap orang-orang beriman ya sesuatu penghalang fi azwaji ad'iyaihim, untuk menikah dengan pasangan-pasangan anak-anak angkat mereka, idza qadaw minhunna watara, pada saat mereka sudah menyelesaikan urusan dengan mantan pasangannya itu sampai masa iddah selesai. Wa kana amrullahi maf'ula, dan pastilah sesuatu yang berhubungan dengan urusan Allah terjadi ya. Ini poin yang ketiga yang berhubungan dengan masalah hukum yang kita bisa ambil dari kehidupan salim ya. Saya ulangi, hukum masalah maula keterbudakan ya. Yang kedua kita bahas masalah hukum mengambil anak angkat di dalam Islam. Kemudian kita masuk teman-teman sekalian hukum masalah menyusui dalam Islam. Ini semua berhubungan dengan Salim radhiyallahu anhu ya. Hukum menyusui dalam Islam ini teman-teman sekalian ada dalam Islam dan dibolehkan. Kalau misal seorang muslimah dia hamil, melahirkan, tidak ada susunya, dia mau susuin anaknya, nggak ada. Bagaimana caranya? Dia boleh menggunakan jasa susunya wanita lain. Tetapi ulama ya, menekankan agar memilih wanita-wanita yang baik. Bagaimana kalau orang kafir? Tidak ada larangan masalah itu. Karena Nabi kita Muhammad SAW disusui oleh Halimah Sa'diyah. Halimah itu dalam keadaan kafir. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita tentang bolehnya menggunakan jasa susunya wanita lain. Jadi bisa kalau orang seperti sekarang kita donor ASI. Ya. Hanya saja nanti kita akan jelaskan ada hukum-hukum syar'inya ya. Sebelumnya saya bacakan dalilnya dulu tentang bolehnya dalam surah At-Talaq ayat 6. Surah At-Talaq ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alaihin. Tempat tinggalkanlah para istri kalian di tempat yang kalian mampu untuk memberikan tempat tinggal, dan jangan kalian menyusahkan mereka. Wa in kunna ulatu hamlin fa'anfiqu 'alaihin hatta yada'na hamlahun. Kalau seandainya mereka hamil, maka biayailah ya, biaya hamil tersebut sampai mereka melahirkan. Baik dalam kondisi dia jadi istri ataupun dia sudah diceraikan. Karena kalau wanita diceraikan sementara hamil, sah cerainya. Tetapi iddahnya sampai dia selesai melahirkan. Dan selama masa iddah itu, dia si suami harus membiayai. Kecuali kalau si perempuan zina, lalu anak tersebut bukan anak si laki-laki, maka boleh dia ceraikan dan tidak ada nafkah di sini. Tapi kalau anak dia kemudian cekcok lalu dia ceraikan istri yang sedang hamil, boleh terjadi, tapi iddahnya sampai selesai melahirkan dan Allah suruh memberikan nafkah.
in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Lalu kalau perempuan tadi mantan istri itu yang sudah diceraikan, sudah selesai masa melahirkan dan masa iddah berarti sudah selesai, dan mereka menyusui anak-anak kalian, maka berikanlah upahnya. Berikan makanan, minuman, uang. Ya. Wa'tamiru bainakum bima'ruf. Walaupun kalian sudah cerai, maka bicarakanlah di antara kalian dengan cara baik-baik. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Ini saksi bahasan kita penutupan ayat. Kalau kalian kesulitan mencari wanita atau ASI ibunya nggak ada, maka kalian boleh mencari wanita lain yang menyusui anak itu. Menyusui anak itu. Baik. Ini tentu teman-teman sekalian hukum yang berhubungan dengan bolehnya mengambil susu dari wanita lain. Cuma ada hukum-hukum di sini. Yang pertama teman-teman sekalian, orang yang ingin mendonorkan ASInya harus jelas siapa dia, karena ada hukum mahram. Misal dia mengatakan atau seorang wanita mengatakan pada temannya, sini saya susuin anakmu. Maka harus dia tahu temannya ini namanya siapa. Mungkin saja teman, mungkin dia baru tahu tapi dia tidak tahu tinggal di mana misalnya. Harus jelas siapa dia. Karena kalau sampai si bayi kenyang, berarti hukum mahram berlaku. Misal seorang wanita menyusui anak laki-laki, jadi mahramnya dia. Gitu kan? Kalau dia susui anak perempuan, jadi mahram suaminya. Dan itu sabda Nabi SAW di dalam hadis sahih riwayat Bukhari, yuhramu minar radha'a ma yuhram minan nasab. Jadi orang kalau menyusui, maka anak yang disusui itu akan terharamkan sebagaimana haramnya nasab. Dan tolok ukurnya adalah walaupun cuma sekali saja disusuin, tapi dia sampai kenyang, maka sudah terjadi hukum pengharaman, mahram. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innamar radha'atu minal maja'ah. Sesungguhnya dihitung orang itu punya hubungan karena susuan, itu karena rasa lapar yang hilang, gitu kan. Berhubungan dengan Salim radhiyallahu anhu, ada hukum di sini sendiri, teman-teman sekalian, adalah beliau waktu bayi dibeli oleh istrinya Abu Hudzaifah, dan tidak jelas siapa ayah dan ibunya Abu Hudzaifah nih, si Salim nih, nggak jelas. Bayi dijual di pasar budak. Datanglah tadi Sabiyah radhiyallahu anha bin Ya'ar membeli. Lalu dia bawa pulang, digendong-gendong lah si Salim ini. Berjalan waktu, gitu kan, sampai Salim mulai balik. Akhirnya istrinya Abu Hudzaifah ini mulai mau bertanya hukum. Ini gimana nih, anak angkat tapi belum pernah disusuin. Dan ini tinggal serumah. Lalu dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, Salim telah seperti saya anggap anak saya sendiri. Melihat apa yang dia bisa lihat dari anak-anak saya melihat saya. Tinggal serumah dengan saya, tahu semua yang berhubungan dengan rumah saya. Bagaimana hukumnya? Sementara saya sama Abi Hudzaifah berat untuk melepaskan dia. Kata Nabi SAW, susuilah dia. Makna di sini teman-teman, kalau antum baca, dan ini kalau antum ikutin dalam kajian di website sudah ada, di Bulughul Maram, bab radha'ah, khusus bab menyusui ini. Khilaf diantara ulama tentang masalah sabda Nabi SAW, ardi'i, susui si Salim itu. Salim ini sudah balik, gitu kan? Belum dijelaskan, udah ketawa. Ini memang pemikirannya ikhwah selalu ngaco. Dengarin makanya hukumnya. Bagaimana caranya sahabiat ini tadi radhiyallahu anha, Sabiyah, menyusui Salim. Salim sudah balik. Maka ulama merincikan makna hadis. Waktu Nabi SAW mengatakan susuilah dia, ternyata ada rentetan histori nih. Si Sabiyah radhiyallahu anha ini kebetulan waktu itu memiliki bayi dan ada ASI. Maka yang dimaksudkan oleh Nabi SAW susuilah dia adalah tuangkan susumu di wadah, berikan kepada Salim. Sudah paham? Bukan nyusui dari sumbernya ya. Ini soalnya kalau antum baca hadisnya, antum akan bingung kalau tidak dijelasin tuh. Kok Salim sudah balik disusui sama ibu angkatnya? Ini gimana? Apa seperti anak bayi? Kan tidak mungkin. Maka diletakkan di wadah, lalu Salim disuruh minum.
sampai Salim kenyang gitu. Ini waktu saya jelaskan Bulughul Maram, ada seorang ibu tanya, Ustadz tolok ukurnya kenyang bagaimana? Dia kan sudah dewasa. Masa itu juga saya harus rincikan bu? Itu faham sendirilah gitu. Yang jelas dia minum, sekali saja dia sudah kenyang maka sudah menjadi anak angkat. Khilaf di antara ulama. Pertama pendapat, dan ini marjuh. Marjuh ini dinomor duakan. Bahwasanya hadis tersebut khusus untuk Salim radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengkhususkan Salim karena Salim punya kemuliaan. Nanti akan kita sebutkan manaqibnya, kelebihan-kelebihan beliau. Beliau termasuk sahabat Nabi, guru Al-Qur'annya sahabat nih. Bukan main-main dia. Ini kedudukannya sangat tinggi, bahkan dia mengimami Abu Bakar dan Umar. Nanti akan kita jelaskan hukum-hukum syar'inya. Ada ini pendapat-pendapat, tapi ini pendapat yang marjuh. Riwayat yang lain dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha kalau ini sebenarnya bukan khusus untuk Salim, tapi berlaku pada siapapun. Kalau kebetulan memang si ibu angkat ini punya air susu, memang dia punya bayi, misalnya kayak kasus tadi, Salim dan tuannya ini, maka berarti boleh ASI tersebut diberikan di wadah dan diberikan kepada anak yang sudah terlanjur diangkat dari kecil itu. Kalau tidak ada ASI-nya berarti tidak akan menjadi mahram selamanya, karena tidak bisa gitu. Hukumnya tidak bisa. Maka ini diambil daripada hukum perilaku yang disebutkan keadaan Salim radhiyallahu anhu.